Kita jumpa kembali di dalam sesi podcast di Simple Channel. Sekarang kita masih akan melanjutkan segmen podcast di rumah aja, di mana sekarang saya ingin bercerita tentang cita-cita, di mana topik sekarang ini masih relevan dengan pembahasan yang ada di segmen podcast pertama atau podcast perdana di rumah aja, di mana saya membahas tentang profesi pekerjaan di dalam podcast pertama tersebut. Dan kemudian di podcast edisi sekarang ini, edisi kedua, saya ingin menegaskan apakah pekerjaan saya tersebut sesuai dengan cita-cita, karena banyak di antara kita, setidak-tidaknya orang yang saya kenal, teman-teman yang saya kenal, profesi mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan, dan kemudian saya tidak tahu penyebabnya apa dan kenapa bisa sampai tidak sesuai dengan cita-cita. Saya hanya ingin bercerita tentang kondisi saya, tentang pengalaman saya, dimana pada waktu kecil dulu ketika SD ditanya oleh para guru atau para pengajar apa yang menjadi cita-cita, ataupun ketika ditanya oleh siapapun, saudara, Pak Ade, Bude dan lain sebagainya, apa yang menjadi cita-cita saya selalu menjawab tiga profesi yang berbeda, dimana saya akan jelaskan nanti. Oke, yang pertama-tama adalah petani. Kenapa saya ingin jadi petani? Pada waktu itu menurut saya petani keren sekali ya, karena petani ini membantu masyarakat luas, membantu negara. Mereka bertani, bercocok tanam gitu kan, dan kemudian hasilnya digunakan oleh banyak orang, dimanfaatkan oleh banyak orang. Dan saya pikir waktu itu adalah pekerjaan yang sangat mulia, dan saya sampai sekarang pun saya masih merasa seperti itu, saya masih berpendapat seperti itu, karena tanpa petani agak sulit ya sebuah negara untuk bertahan, untuk bisa mandiri secara pangan gitu ya, karena kemandirian pangan ini menjadi sangat penting bagi sebuah negara, dan ujung tombaknya adalah petani. Dan kemudian setelah petani, kalau ditanya lagi, saya selalu ucapkan sebagai penulis. Kenapa penulis? Karena ketika saya masih kecil saya gemar sekali membaca. Ketika saya sudah mulai mahir membaca, saya menjadi anggota di perpustakaan ya, baik perpustakaan sekolah, perpustakaan desa ataupun perpustakaan kota. Saya menjadi anggota member di sana, dan saya bisa membaca buku-buku yang sesuai dengan minat saya. Banyak saya membaca buku-buku tentang peternakan, pengembangbiakan hewan, pertanian dan lain sebagainya ya, sesuai dengan minat saya sebagai petani. Cita-cita saya sebagai petani, saya tertarik dengan bidang itu. Saya banyak membaca tentang itu, dan saya tertarik dengan penulis. Penulis ini luar biasa menurut saya, mereka pintar sekali menyampaikan gagasan dan pemikiran mereka ke dalam buku, menyampaikan cara-cara ke dalam buku agar para pembacanya bisa mengerti. Dan saya pikir saya ingin jadi seperti penulis itu gitu, penulis buku-buku itu, karena mereka sangat pintar, mereka suka berbagi, dan apa yang mereka sampaikan di dalam buku itu sangat berguna oleh banyak orang, karena saya merasakan manfaatnya. Tanpa penulis tidak ada buku, dan kalau nggak ada buku saya nggak bisa tahu banyak hal. Saya tidak tahu bagaimana cara berternak sapi, cara untuk berternak lebah dan lain sebagainya, meskipun saya belum pernah mempraktekkan itu, tapi setidaknya saya tahu gambarannya. Kemudian ada beberapa buku yang saya praktekkan, misalkan membuat mesin penetas ayam, membuat berternak ikan hias dan lain sebagainya, dan saya praktekkan, dan ada yang berhasil, ada yang gagal. Dan ketika yang berhasil itu saya catat ya, dan ketika saya mencatat itu saya ingin jadi penulis gitu. Wah, kalau jadi penulis keren nih, kan saya sudah punya pengalaman untuk berternak ikan hias gitu kan, berternak ikan cupang pada waktu itu, dan saya ingin menulis step-stepnya seperti ini. Namun kemudian bagaimana cara menyampaikan pemikiran secara terstruktural dan lain sebagainya, cara membuat tulisan yang bagus itu bagaimana caranya, karena kan ketika di sekolah tidak ada yang mengajarkan itu ya, tidak ada yang secara mengajarkan secara mendetail tentang bagaimana menulis buku, bagaimana begini, bagaimana begitu. Di sekolah pengetahuannya kan hanya umum, karena menurut saya seharusnya ketika seorang sudah masuk bangku sekolah pertama SMP, dia sudah mulai harus diarahkan ke pelajaran-pelajaran apa yang menjadi minat dia, agar
si siswa ini menjadi tertarik dan tekun belajar. Karena kalau untuk apa mempelajari apa yang tidak menjadi minat gitu. Sampai sekarang saya kalau suruh belajar matematika saya pasti ngantuk, dan kemudian ilmu matematika juga yang sing, tengen, akar bilangan dan lain sebagainya itu juga tidak terpakai di dalam kehidupan saya. Kehidupan saya menggunakan simple matematika dasar, pembagian, penjumlahan dan pengurangan, itu saja. Kalau modal sekian, dapat penghasilan sekian, untungnya sekian, dan untungnya nanti dipecah kemana lagi untuk bagi, untuk menabung, untuk apa lagi gitu, seperti itu. Pokoknya simple matematika seperti itu, karena itu yang memang saya pergunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kembali ke masa sekolah ya, karena tidak ada dukungan itu, ya sudah, jadi saya hanya menulis sebatas apa yang diberikan di dalam pelajaran bahasa Indonesia, dan itu pun menurut saya tidak mencukupi waktu itu kalau memang ingin menjadi penulis profesional. Dan kemudian bagaimana cara menerbitkan buku, dan waktu itu juga tidak ada yang mengajarkan. Dan kemudian baru di 2011 saya baru mulai menuliskan buku, dan itu pun ketika saya sudah menjadi pengusaha ini adalah cita-cita ketiga saya. Ketika sebetulnya ini cita-cita yang tidak serius ya, cita-cita yang tidak serius, namun justru menjadi profesi utama saya. Kenapa tidak serius? Karena ketika saya menjawab dua cita-cita saya sebelumnya sebagai petani atau sebagai penulis, banyak orang yang mengernyitkan mata, bingung gitu. Jadi petani, ngapain jadi petani gitu loh. Terus jadi penulis, aduh jadi penulis emang ada duitnya, kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi ada semacam apa gitu kayaknya, yang saya tangkap kayaknya diremehkan atau gimana gitu ya. Karena pada masa usia seperti itu kan cita-cita kan tinggi banget ya, jadi presiden, jadi menteri, jadi anggota DPR, jadi dokter, jadi astronot. Dan ya memang cita-cita harus digantungkan setinggi langit, tapi kemudian kan cita-cita juga harus sesuai dengan passion gitu loh. Kalau kita passionnya main layangan, belum tentu juga kan kita harus jadi astronot gitu loh. Kalau passion kita bukan di bidang kesehatan, kita nggak juga jadi dokter gitu loh. Kalau passion kita di pebisnis, ya nggak mungkin kita jadi dokter. Nanti kalau kita jadi dokter, jadi kita akan jadi dokter yang sangat komersial, kira-kira kurang lebih seperti itu menurut saya gitu. Jadi harusnya cita-cita itu sesuai, kita harusnya sejak kecil diajarkan cita-cita itu harus yang sesuai dengan passion dari si anak gitu, setidaknya itu menurut saya. Dan kemudian kembali ke jadi cita-cita pengusaha, saya kemudian memunculkan suatu cita-cita keren yang di mata orang keren adalah sebagai pengusaha. Ya memang sebagai pengusaha banyak orang, oh bagus pengusaha ya, jadi pengusaha sukses ya, dan lain sebagainya seperti itu. Dan meskipun sebetulnya saya pikir waktu itu saya nggak punya gambar jadi pengusaha apa, karena passion saya jadi petani atau penulis. Dan kemudian ketika sudah mulai besar, saya hidup di ibu kota di Jakarta, tentu saja tidak mungkin saya menekuni petani gitu, karena banyak teori nggak pernah praktek. Jadi kemudian petaninya terlupakan, dan saya masih tetap menulis waktu itu, menulis dan saya tetap menulis. Ada beberapa cerpen, beberapa cerita pendek gitu ya, saya kirim ke majalah, opini dan lain sebagainya, saya kirimkan ke koran-koran dan diterbitkan dan saya mendapatkan honor profesional. Dan di saat itu saya merasa sebagai penulis profesional, meskipun baru kalibernya sebagai penulis di media cetak, di media cetak betul ya, di koran-koran gitu, di majalah, di tabloid seperti itu, bukan dalam bentuk buku. Dan kemudian seiring waktu saya menjadi pengusaha. Namun sebelum jadi pengusaha, saya menjadi pemain musik, saya menjadi anak band. Ini adalah salah satu profesi atau kegiatan aktivitas yang tidak pernah saya ada di dalam benak saya waktu kecil. Saya menjadi pemain musik, jadi anak band. Saya akan cerita di dalam podcast berikutnya tentang menjadi anak band ini, kenapa jadi anak band dan lain sebagainya. Saya akan ceritakan di dalam podcast berikutnya. Sekarang saya ingin membahas tentang pengusaha itu, dan kemudian kehidupan membawa saya menjadi pengusaha, yaitu pengusaha web design. Justru ini tidak ada kaitan dengan cita-cita awal saya, dua cita-cita sebelumnya. Saya belajar, saya menemukan sebuah buku ini dari gemar membaca. Sebenarnya awalnya ini dari kegemaran saya membaca. Saya menemukan sebuah buku tentang pembuatan website yang sangat bagus sekali.
Waktu itu pengarangnya ada Standy Besakur ya, tema yang diangkat adalah penulisan coding ASP untuk website sekolah komunitas ya, seperti itu kurang lebih. Dan saya pelajari itu dan saya tertarik dengan dunia web design, dan kemudian saya belajar, saya beli buku banyak tentang web design, saya belajar dan saya tidak mendapat dukungan secara pendidikan formal untuk web design dan juga kepenulisan. Saya semua belajar secara otodidak, secara mandiri dan melalui buku-buku, karena waktu itu kan internet, YouTube belum ada, jadi melalui buku adalah media utama untuk belajar pada saat itu. Dan kenapa kemudian saya sangat terinspirasi untuk menjadi penulis, ya itu karena saya banyak mendapatkan manfaat dari buku, dan buku itu ditulis oleh orang. Tanpa penulis itu ya buku nggak ada, jadi saya tidak bisa mendapatkan manfaat kalau tidak ada buku. Dan itu yang kemudian memacu saya untuk menjadi penulis, meskipun pada waktu itu sebagai penulis di media-media cetak saja. Saya belum memikirkan untuk menulis buku, belum kepikiran, karena juga saya belum tahu bagaimana prosesnya. Kembali ke jasa pembuatan website, saya walhasil saya mendirikan usaha jasa pembuatan website, dan saya mulai mengembangkan jasa pembuatan website dari tahun 2007 sampai sekarang masih berjalan. Tidak besar, tapi cukup untuk kehidupan saya sehari-hari, cukup untuk menopang kehidupan saya sehari-hari. Dan kemudian dari situ baru kemudian saya mendapatkan inspirasi untuk menulis apa yang saya tahu tentang web design, SEO, dan internet marketing, dan dunia-dunia di internet yang saya pahami itu. Dan saya baru mulai berbagi. Sebelumnya saya juga sudah terus menulis, yaitu menulis proposal, menulis copywriting untuk website, menulis untuk blog, untuk marketing dan lain sebagainya. Saya tetap menulis, dan seiring dengan profesi pengusaha saya terus menulis, dan kepenulisan saya terus terasah dari waktu ke waktu, sehingga kemudian saya tahu bagaimana cara memformulasikan pemikiran secara terstruktural ke dalam media tulisan. Dan kemudian jadilah buku pertama saya diterbitkan oleh media kita. Namun itu bukan pertama kali saya mengajukan ke penerbit. Saya banyak sudah naskah saya ajukan ke penerbit dan ditolak, dan baru kemudian di tahun 2011 disambut oleh media kita dan diterbitkan kalau tidak salah pada bulan Oktober akhir 2011. Dan kemudian dari situ saya mulai menulis lagi, dan saya diterima di Elek Media Kompotido. Hampir mayoritas buku saya diterbitkan oleh Elek Media Kompotido, dan hanya beberapa buku di media kita, sebagian besar di Elek hingga saat ini, dan sudah 46 buku total saya hasilkan. Dan saya cukup bahagia dengan pencapaian saya sebagai penulis seperti itu. Bahkan hingga saat ini kalau saya mendapatkan cover buku yang baru terbit gitu ya, selalu ada rasa bahagia yang tidak tertandingi, tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata, dan juga tidak bisa terbayarkan oleh materi. Ya, rasa senang itu luar biasa ketika mendapatkan cover buku terbit dan kemudian mendapatkan bukti cetak terbit ya. Dan itu tiga cita-cita saya untuk penulis dan pengusaha somehow bisa terwujud. Untuk petani, saya nggak tahu apakah itu harus saya kubur atau saya lupakan, atau nanti one day akan saya wujudkan ketika mungkin saya sudah banyak uang, sukses jadi penulis dan pengusaha. Dan kemudian saya beli rumah di bawah kaki gunung di pedesaan dengan lahan yang cukup luas, dan saya bisa mulai belajar bertani. Saya nggak tahu, mungkin saja karena kehidupan tidak ada yang pernah tahu kita arah kehidupannya kemana, ya nanti kita lihat saja. Dan itu cerita saya tentang cita-cita. Bagaimana dengan Anda? Apakah kehidupan Anda, profesi Anda sesuai dengan cita-cita Anda? Kalau mau sharing, tinggalkan saja komentar. Dan ini saja dulu celoteh saya. Buat yang suka dengan celoteh-celoteh saya seperti ini, Anda bisa subscribe, tekan tombol merah yang ada di bawah video ini, dan kemudian setelah Anda subscribe, jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Buat yang sudah subscribe, seperti biasa kita akan jumpa kembali dalam sesi-sesi video lainnya di Simple Channel. Peace.